Okay, good afternoon. Good afternoon. Okay, we will continue our lesson today with grade 2B. Okay, kita akan lanjutkan lagi materi kita hari ini ya. Pelajarannya informatika bersama Mr. Agung ya. Nah, sebelum kita akan absen dulu. Sudah di absen belum? Awas kalau udah mau pulang belum di absen nih. Kelas 2B. Mana belum juga? Aduh, gimana? Nanti dibilangin, biasakan. Pagi-pagi guru yang pertama kali masuk atau wali kelasnya harus mengabsen terlebih dahulu. Kita mulai ya. Yang dipanggil namanya, please raise hand and bilang apa? Present, oke? Okay? And say present. Abrilian, Baby, Chainanda, Present. Gabriela, Present. Gianluigi, Present. Hazel, Present. James, Jonathan, Luis, Present. Lucky, Present. Present. Maria, Clareta. Maria Clareta ada nggak? Mikaela, Present. Nolan, Present. Dean, Present. Oliver, Oscar, Kailin, Kenzi, Safa, Serenata, Cassandra, Emery. Ini kode secara Masuk semua ya. cancel. Oke, thank you. Oke. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang aplikasi pengolah kata Microsoft Word ya. Kita sudah belajar merubah jenis font lalu lain-lain ya. Lalu kita juga minggu lalu terakhir mengetik pergi ke kebun raya, betul nggak? Betul. Dan jangan lupa minggu depan kuis ya, sumatif. Sumatifnya gampang, cukup kamu di rumah latihan saja mengetik cepat. Nanti saya waktu 30 menit bisa mengetik seberapa banyak ya. Nah, seberapa banyak kamu bisa mengetik dalam waktu 30 menit. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita di halaman 86. Silent please. Semuanya lihat dulu bukunya. Semuanya baca dulu bukunya. Tidak ada yang ketik-ketik keyboard, tidak ada yang pencet-pencet mouse. Fokus sama bukunya dulu ya. Membuat cerita bergambar masih dengan Microsoft Word. Cerita bergambar adalah cerita yang dibuat dan diilustrasikan dengan gambar. Cerita bergambar berisi cerita yang menghibur, mengajak pemikiran, atau pesan untuk sarana belajar atau hiburan. Contoh cerita bergambar yaitu Si Kabayan, Keong Mas, Lutung Kasarung, dan Bawang Merah, Bawang Putih. Nah, ini adalah contoh dari cerita bergambar. Di mana bukunya selain tulisan hanya cerita, tapi juga ada gambar-gambar yang bisa kita membantu kita untuk mengimplementasikan daripada tulisan-tulisan atau cerita di dalam buku ini. Ya. Nah,
selain membaca cerita bergambar, kita juga dapat membuatnya menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Word. Membuat cerita bergambar menggunakan Microsoft Word dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Ebi, baca nomor 1. Oke. Baby, baca nomor 2. Ya. Cai, baca nomor 3. Tambahkan gambar. Gabriela, baca nomor 4. Atur dan gaya gambar. Gianluigi, baca nomor 5. Baca ke depan, kan ada. Nomor 5, tambahkan bubble dan dialog teks. Ya, nomor 6. Hazel, baca. Membuat sinopsis atau ringkasan cerita. Nomor 6. Opsi pemformatan teks. Nomor 7, baca Jen. Buat sambung cerita gambar. Ya, nomor 8, baca. Simpan dan bagikan. Nah, ini adalah langkah-langkah kalau kita mau menyusun sebuah cerita bergambar, ya, menggunakan Microsoft Word. Lalu hari ini kita akan membuat kerangka ceritanya terlebih dahulu, gitu ya. Lanjut. Nah, di sini tentang membuat kerangka cerita. Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum membuat sebuah cerita adalah membuat kerangka cerita. Membuat kerangka cerita terlebih dahulu. Kerangka cerita adalah struktur dasar yang digunakan untuk menyusun alur cerita yang efektif. Kerangka cerita dapat digunakan sebagai panduan dalam menyusun cerita dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan cerita. Langkah-langkah untuk membuat cerita bergambar yaitu 1. Luis, baca. Menentukan tema atau pokok Persoalan tuh. Nomor 2. Lucky, baca. Menulis skenario atau kisah cerita. Oke, nomor 3. Maria Clareta, baca. Mendesa karakter tokoh dan segi serta Tuhan dan waktu cerita. Oh, bacanya susah ya. Mikaela, baca nomor 4. Menggambar frame adegan cerita. Oke, Nolan, nomor 5. Menambahkan dialog atau teks berupa percakapan antar karakter. Good. Nomor 6. Dean. Membuat sinopsis atau ringkasan cerita. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat cerita bergambar, ya. Nah, sekarang aktivitas kita akan membuat kerangka cerita bergambar. Siap? Ya. Are you ready? Ready. Okay, now the first, open aplikasi Microsoft Word. Silakan kamu buka, mau dari sini. Kalau ada Microsoft Word tinggal double klik. Kalau ada di bawah juga boleh double klik, klik aja. Kalau nggak ada ya berarti lewat tombol start, lalu cari di paling bawah adalah Word. Yes. Good afternoon kata Word ya. Kalau sudah di sini, selanjutnya kita klik aja New untuk memulai dokumen baru. Nah, untuk memulai dokumen baru kita klik New. Finish? Oke. Kalau sudah, sekarang kita mau ngetik dulu judulnya.
Judulnya di buku di situ ada kerangka cerita. Ini tulisannya lebih tebal ya. Kalau tulisannya lebih tebal berarti pakai apa? Pakai bold, betul. Kita klik dulu boldnya, lalu kita ketik di sini kerangka cerita. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya. Tidak huruf besar semua ya. Hanya K dan C aja. Kerangka cerita. Enggak apa-apa. Kalau sudah kita tekan lagi enter. Nah, sekarang di bawah kerangka cerita kita mau tulis nama kita, tapi tidak paling tebal ya. Jadi nulisnya tidak yang paling tebal. Bagaimana? Berarti boldnya dimatikan, B-nya dimatikan sekarang. Jadi tulisannya normal lagi ya. Nah, di sini kamu tulis oleh spasi titik 2, tulis nama kamu, nama panggilan aja ya. Garis miring kelas 2B. Ya boldnya dimatikan dulu. Kalau boldnya masih nyala ya pasti bold. Yang salah dihapus dulu, terus boldnya dimatikan. Oke, kerangka cerita. Lalu di bawahnya baris keduanya oleh iya. Finish? Okay. Before we continue the title, mengetiknya, sebelum kita lanjutkan mengetiknya, sekarang kita simpan terlebih dahulu. Klik menu file. Ini file biasa, file. Lalu pilih save as. Ya. Lalu pilih browse. Lalu pilih dokumen. Cari SDISR. Open 2425. Open kelas 2B. Open semester 2. Open nama filenya kerangka cerita, spasi nama kamu, spasi kelas kamu, spasi nomor absen kamu. Kalau sudah, diklik aja save-nya. Ya ampun, kenapa tadi udah di-save terus kenapa jadi begitu? Ebi. Kalau sudah, boleh diklik save-nya ya. Selanjutnya, siap? Lanjut. Baik, sekarang di bawahnya kita lanjutkan. Nah, kita lihat lagi nih di buku. Judul juga cetak tebal ya. Berarti kita lanjutkan pakai bold dulu untuk ngetik judul. Spasi titik 2. Setelah titik 2 tidak pakai bold, berarti boldnya mati.
Nah, judulnya semut pekerja keras. Perhatikan huruf besar huruf kecil yang dipakai ya. Jangan besar semua, jangan kecil semua. Dan siput pemalas. Bisa bikin dan seperti Pak Agung? Bisa. Bagaimana caranya? Bikin dannya kok gini Pak Agung? Memang itu Bikin dan kayak gini bagaimana? Pencet shift. tahan shift terus pencet tombol 7. Iya. Pencet shift, tahan, tangan satu lagi tekan tombol angka 7. Nanti jadinya seperti ini dan. Sabar belum. Aku itu gitu. Ayo, jangan dipraktekan. Kalau dipencetin nanti nggak bisa-bisa. Nah, kalau sudah sampai pemalas, kita turun ke bawah lagi, tekan tombol enter ya. Nah, di situ lihat di buku ada yang tebal lagi. Tema titik 2 ini harus tebal. Berarti kita klik dulu boldnya, terus kita ketik di sini tema spasi titik 2. Nggak bisa catching up. Nggak bisa apa, Louis? Udah bisa ya, Louis? Sudah saya bantu. Sekarang ke tema. Temanya hikmah. Nggak cetak tebal ya di sini ya. Boldnya mati. Hikmah, kerja keras, Hikmah namanya. Bukan. dan solidaritas. Ini temanya, bukan nama, tema. Di bawah tema ada sinopsis. Nah, sinopsisnya tebal lagi. Kita pakai bold. Habis titik 2 tidak pakai bold, normal lagi. Silakan sampai sinopsis titik 2 dulu. Nanti saya kasih waktu 1 menit. Yang paling panjang itu bagian sinopsis ya, paling banyak. Ini nanti kamu ngetiknya sampai sini, lihat. Mengetiknya sampai siput ini tidak tekan enter. Nanti dia ngetik aja terus, nanti dia akan turun sendiri. Ngetik terus, nanti kalau sudah siput titik, baru ketika mau karakter kamu pencet N. Ini namanya satu paragraf ya, banyak ya. Apa? Sinopsisnya? Ya ini di sebuah hutan, kita ngetik di sini sekarang. Tapi tidak tebal ya. Kita lanjut. Di sebuah hutan, sekelompok semut bekerja keras. Mengumpulkan makanan. Perhatikan huruf besar huruf kecil tanda baca. Untuk persiapan menjelang musim kemarau. Kemarau panjang melanda hutan tempat mereka titik. Sementara itu, seekor siput terlalu santai. Siput mah santai terus ya. Dia jangan nyadar santai. Iya. Kalau cepet ya bukan siput namanya ya. Bukan siput. Meremehkan usaha semut karena merasa hutan menyimpan banyak makanan.
titik. Saat kemarau tiba, koma, semut menikmati hasil. Jerih payah mereka. Ya harus cepet, kalau nggak cepet nggak selesai. Kamu kayak siput nanti. Jerih payah mereka tanpa kesulitan makanan. Sedangkan siput yang kelaparan mencari makanan dan akhirnya meminta bantuan pada semut. Dengan kebaikan hati, koma, semut berbagi makanannya dengan siput. Titik, selesai. Ayo, mau mengetik seperti semut atau mengetik seperti siput? Ayo, pakai 2 tangan. Kalau ngetik udah lambat, cuma pakai 1 tangan, ini tambah lambat. Silakan diketik. Kalau bawa buku, baca ke buku aja, lebih gampang, lebih enak. Oh, lebih kecil, lebih besar di depan. Oke. Fokus aja sama ketikan, bacaan sama tangannya. Gak usah ngobrol, gak usah lihat kanan kiri. Nanti habis siput baru enter kan? Nah, pakai cetak tebal lagi. Kerangka. Kerangka, karakter. Perhatikan dulu, semuanya berhenti. Lihat ke depan. Saya mau jelasin di sini karakter. Di bagian karakter ini kan ada nomor. Jadi semuanya lihat dulu ke depan. Setelah nulis karakter, kita wajib enter dulu karena nomornya ada di bawah karakter. Nah, setelah di bawah karakter, setelah enter, 1, 2 itu nggak pakai cetak tebal. Kita matikan boldnya. Untuk 1, 2-nya kita langsung klik di sini. Namanya numbering. Klik. Tuh, otomatis ada angka 1-nya kan? Nah, sekarang kita ketik dulu. Lihat dulu. Semut. Titik 2, semut itu binatangnya rajin, pekerja keras, dan dermawan. Nanti kalau kita pencet enter, otomatis akan keluar nomor 2. Otomatis ya. Nah, tokoh yang kedua adalah siput. Siput itu orangnya malas. Disuruh ngetik banyak, tidak, ya. Ceroboh dan sombong. Nah, Pak Agung tidak nyebut nama lo ya. Setelah itu kita pencet enter. Loh, Pak Agung kan cuma 2 Pak Agung tokohnya. Kok ada 3-nya? Jangan dihapus.
kita klik lagi numberingnya. Numberingnya dimatikan. Hilangkan nomor 3-nya. Lalu kita bikin cetak tebal. Kita latar, tempat, dan waktu. Lalu spasi titik 2. Nomornya di bawah kan? Enter lagi. Boldnya dimatikan. Kita klik lagi numberingnya. Bisa sampai sini? Oke, kalau mau menghapus numberingnya, kita klik lagi numberingnya. Silakan dilanjutkan. Tempat di hutan. Dan waktunya, perhatikan huruf besar huruf kecilnya ya. Pak Agung masih kalau ke belakang meriksa masih banyak yang huruf kecil semua, nggak ada huruf besarnya. Gimana dong? Silakan, sudah selesai tuh Pak Agung. Baik, kalau sudah selesai sampai latar, tempat, dan waktu, kamu save lagi. Lalu silakan di close, masih ada waktu kalian bisa aktivitas yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.